Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga duduknya kita di majelis ilmu pagi ini menjadi sumber keberkahan bagi kita, setidaknya untuk seharian ini. Kita sepenuhnya aktivitas kita hari ini diberkahi oleh Allah, penghasilan kita diberkahi oleh Allah, usia kita diberkahi oleh Allah, rumah tangga keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke 9 kalau nggak salah dari surah Al-A'la. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir dan ingatkanlah in jika nafa'at bermanfaat az-dzikra peringatan itu. Kita sudah sampaikan bahwa kata in atau jika di dalam ayat ini itu tidak dimaknai atau dianggap tidak ada. Karena ini muncul penggunaan format seperti ini dalam Al-Quran di beberapa ayat. Jadi kalau misalnya dikatakan in di situ tidak dianggap ada, maka kurang lebih ayat ini artinya maka ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat. Dan makna ini diperkuat oleh Allah dengan ayat yang lain yang ada di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Di sana Allah katakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah, "Wa dzakir" dan ingatkanlah, fa inna dzikra karena peringatan itu tanfa'u al-mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa kata in di dalam ayat yang tadi, ayat 9 dari surah ini, itu dianggap tidak ada. Karena biasanya kalau kata jika, itu disebut dalam istilah kita kalau nggak salah disebut sebab akibat. Ada akibat karena ada sebab. Berarti kalau tidak ada sebab, akibatnya juga tidak ada. Nah, maka kalau kita menggunakan hukum itu sebab akibat, fadzakir in nafa'ati dzikra itu artinya maka ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaat. Maka itu artinya kalau kira-kira peringatan itu tidak bermanfaat, jangan ingatkan. Nah, pertanyaannya apakah memang hukumnya seperti itu? Jawabannya tidak. Memperingatkan orang itu adalah kewajiban. Ada manfaatnya atau tidak bagi orang lain, itu urusan Allah. Tapi ketika kita sudah mengingatkan, maka jelas manfaat itu akan ada untuk diri kita. Itu sudah pasti. Makanya, kalau kita paham tentang konsep ini, kita nggak akan pernah mengurungkan niat untuk berbuat baik pada orang lain. Baik orang itu misalnya berubah dengan peringatan kita atau tidak, kita akan tetap terus mengingatkan. Kenapa? Karena mengingatkan itu manfaat paling pertama adalah untuk diri kita sendiri. Karena konsep kebaikan dalam Islam kayak gitu. Amal soleh dalam Islam itu konsepnya kayak gitu. Dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah katakan, in ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat kebaikan, maka itu artinya untuk dirimu. Karena pada dasarnya
kita tidak berbuat baik sekalipun pada orang lain, itu tidak akan pernah menghilangkan kebaikan yang sudah Allah tetapkan untuk orang itu. Kita tidak berbuat baik pada dia, maka Allah akan cari orang lain yang akan dimanfaatkan untuk menjadi media penghantar kebaikan untuk orang itu. Saya ambil contoh. Jadi seringkali kan kita itu begini, kalau berbuat baik pada orang lain kan kita berharap terima kasih, kita berharap balas budi. Nah, itu berarti kita belum paham konsep amal soleh dalam Islam. Jadi paling pertama yang bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh dalam Islam itu ya orang itu sendiri. Makanya kemarin di momentum bulan Rabiul Awal itu saya beberapa kali dapat pertanyaan, Pak Ustadz, kita itu kan diwajibkan untuk bersolawat pada Nabi. Berarti Nabi butuh solawat kita loh. Karena solawat itu kan doa kebaikan. Kira-kira jawabannya yang butuh sholawat itu kita apa Nabi? Jawabannya kita, bukan Nabinya. Nabi, nggak ada kita sekalipun sudah dijamin masuk surga. Belum ada sejarahnya kita dilahirkan, Nabi sudah ditunjukkan tempatnya di surga di mana. Melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nabi tanpa kehadiran kita sekalipun, nggak usah sholawat dulu, tanpa kehadiran kita sekalipun, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tanpa kehadiran kita sudah dijamin masuk surga. Jadi yang butuh sholawat itu kita yang bersolawat. Dan memang kebaikan dalam Islam itu konsepnya kayak gitu. Anda berbuat baik, Anda yang dapat manfaatnya. Orang lain kalaupun orang lain mendapat manfaat dari kebaikan kita, itu tidak lebih dari sekedar objek yang dihadirkan oleh Allah untuk jadi sasaran kebaikan kita. Sementara kita yang berbuat baik tidak lebih hanya dimanfaatkan oleh Allah untuk menyalurkan kebaikan yang sudah Allah takdirkan untuk orang itu. Contohnya gini, memberi nafkah anak dan istri itu kan kewajiban kepala keluarga, kan kewajiban kan, dan itu termasuk bagian dari kebaikan atau amal soleh. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba ada seorang kepala keluarga yang memutuskan, saya tidak mau menafkahi istri dan anak-anak saya, kira-kira istri dan anak-anaknya bakalan kehilangan rezekinya? Tidak. Dengan kepala keluarga memutuskan seperti itu, Allah akan menggunakan orang lain untuk menghantarkan rezeki dia. Nggak akan mati orang itu gara-gara kita tidak menanggung nafkahnya. Nah, maka sekali lagi, Anda memberi manfaat untuk orang lain, itu Anda dimanfaatkan untuk menjadi perantara, penyalur kebaikan yang memang sudah Allah tetapkan untuk orang itu. Kenapa? Karena sekali lagi, in ahsantum li anfusikum itu. Kamu berbuat baik, ya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Makanya orang-orang al-abrar itu yang paham betul tentang konsep ini, orang al-abrar ya, mereka paham betul tentang konsep ini. Apa prinsip mereka setiap kali membantu orang? Prinsip mereka dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami bantu, kami ngasih makan, kami meringankan beban kalian liwajhillah. Itu semata-mata untuk ridho Allah. La nuridu minkum. Makanya kami tidak menginginkan dari kalian jazaa, balas budi, wala syukura, apalagi cuman sekedar ucapan terima kasih. Sama sekali enggak. Kenapa? Mereka sadar saya ini cuman diperalat oleh Allah. Ini kita menggunakan bahasa diperalat ya. Kita menggunakan bahasa diperalat. Kenapa saya menggunakan istilah ini? Karena seringkali kita merasa dihinakan ketika merasa diperalat. Padahal tidak. Anda diperalat itu dimuliakan. Perhatikan apa sabda Nabi. Nabi mengatakan gini, innallaha, sesungguhnya Allah, diperhatikan baik-baik nih hadis ya. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, idza khalaqal abda lil jannati, kalau mempersiapkan seorang hamba untuk surga. Perhatikan, sesungguhnya Allah ketika mempersiapkan seorang hamba untuk surga, maka ista'malahu, dia diperalat oleh Allah. Ya, ista'malahu fi amali ahlil jannah. Orang itu diperalat oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya tadi itu, nebarin manfaat itu. Makanya orang paling mulia itu, Masjid Al-Muttaqin butuh sesuatu, dia ada di situ. RW butuh sesuatu, dia ada di situ. Lingkungannya butuh sesuatu, punya andil dia di situ. Kantornya butuh sesuatu, dia punya manfaat di sana. Itu orang paling mulia itu. Boleh jadi mungkin sebagian orang mengatakan, oh dimanfaatin doang. Ya memang dimanfaatin. Yang manfaatin siapa? Ya Allah. Jadi kayak gitu ya.
Maka kita kembali ke tadi itu, fadzakir in nafa'ati dzikra, artinya ingatkan saja. Orang lain mengambil manfaat dari peringatan Anda atau tidak, peringatan itu tetap bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bagi yang Anda ingatkan, maka manfaatnya bagi Anda yang mengingatkan. Kan seperti itu. Makanya sekali lagi, memang pendapat paling kuat dari fadzakir in nafa'ati dzikra itu artinya fadzakir, ingatkanlah, karena peringatan itu pasti bermanfaat. Dan manfaat yang dimaksud paling pertama adalah dirasakan oleh mereka yang mengingatkan. Nah, kalau seperti ini, maka Anda nasihatin orang, nggak akan menunggu lagi dia berubah, nggak ya? Udah, nggak usah perhatikan itu urusannya dengan Allah. Nabi Muhammad sendiri ngingatin pamannya 10 tahun, ngingatin pamannya 10 tahun. Ngingatin pamannya 10 tahun, nggak berubah-berubah pamannya. Abu Thalib sampai meninggal dunia nggak masuk Islam. Tapi Nabi tidak putus asa dengan itu. Kenapa? Karena peringatan itu pasti bermanfaat. Tidak bagi yang diingatkan, maka bagi yang mengingatkan. Mudah-mudahan prinsip ini bisa kita terapkan ya. Sehingga kita bisa menyebarkan kebaikan, orang memanfaatkan atau tidak, setidaknya saya sudah ngambil manfaat dari kebaikan yang saya lakukan. Kita lanjut, fadzakir in nafa'ati dzikra. Selanjutnya, sayadzakkaru man yakhsha. Nah ini. Jadi nanti akan ada dua kemungkinan. Kalau manfaat, pasti ada manfaatnya. Tidak bagi yang diingatkan, maka bagi yang mengingatkan. Tapi nanti untuk yang diingatkan, itu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yadzakkaru. Kemungkinan yang kedua, la yadzakkaru. Yadzakkaru itu artinya apa? Mengingat. Yadzakkaru itu artinya apa? Mengambil manfaat, jadi berpengaruh dengan nasihat itu. Tapi kemungkinan kedua yang nggak ngaruh apa-apa. Nah, siapa yang ketika dinasihatin dia ngambil manfaat dari nasihat itu? Ada perubahan dari sisi kepribadiannya dengan nasihat itu, maka kriteria orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat adalah man yakhsha. Orang yang takut. Takut kepada siapa? Tentu takut kepada Allah. Nah, makanya kalau Anda nasihatin orang, lalu kemudian orang itu sama sekali nggak ada perubahannya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu artinya orang itu nggak ada rasa takutnya sama Allah. Tapi lihat-lihat juga ya, jangan sampai cara kita yang nasihatin yang tidak benar. Bisa jadi cara kita menasihati yang nggak benar. Nah, tapi kalau kita dinasihatin oleh orang lain, benar ataupun nggak benar caranya, ambil positifnya. Ketika orang menasihati kita, baik caranya benar atau tidak benar, karena seringkali juga kita dinasihati dengan cara yang tidak benar. Tapi ya sudah, biarin saja. Contoh cara yang nggak benar itu apa? Misalnya kritik apa ya? Ya kalau kritik benar apa enggak sih? Kritik itu benar apa enggak sih? Sebetulnya benar harusnya. Cuman ada orang yang mengkritik dilatar belakangi oleh ketidaksukaan. Kan ada begitu. Ada juga yang mengkritik karena latar belakangnya pengen ngelihat kita berubah. Banyakan yang mana kira-kira? Banyakan yang nggak suka. Seringkali kayak gitu kan. Bahkan kita sendiri juga kayak gitu. Mengkritik karena nggak suka. Sehingga dicari-cariin alasan. Dalam posisi kita sebagai orang yang dikritik, terima aja. Karena itu adalah indikasi Anda takut atau tidak. Makanya ada bahasa motivasi itu yang mengatakan gini. Ini bahasa motivasi ya, makanya saya sering kali katakan, sebelumnya kata-kata motivasi itu banyak sekali bersumber dari Islam. Ada kata motivasi yang mengatakan gini, para pengkritik Anda adalah pengawal bagi jiwa Anda yang bekerja tanpa Anda bayar. Ya, saya ulangi, para pengkritik Anda adalah pengawal bagi jiwa Anda yang bekerja tanpa Anda bayar. Tapi seringkali ketika ada pengawal yang mengawal jiwa kita, reaksi kita marah. Sering begitu kan? Makanya saya katakan tadi, dalam posisi kita yang dinasehati dan dikritik, terima aja. Mau benar caranya atau salah, itu urusan dia dengan Allah. Karena setidaknya itu akan menunjukkan tingkat rasa takut kita kepada
Allah. Anda takut, dapat itu nasihat. Meskipun nasihat itu nggak harus melalui lisan, melalui teguran misalnya. Makanya para sahabat itu seringkali mengatakan gini. Ini para sahabat ya. Mereka mengatakan, inni la ra'aitu athara ma'siyati fi auladi atau fi ahli. Mereka mengatakan gini, sungguh setiap kali saya berbuat maksiat, saya pasti akan saksikan dampak maksiat saya itu pada keluarga saya. Nah seperti itu mereka. Ini orang kayak gini yang menunjukkan tingkat rasa takutnya itu sudah tinggi. Sehingga ada musibah dia ngambil pelajaran. Kenapa bisa ada musibah gini ya? Oh jangan-jangan karena dosa saya tadi. Dia selalu menyaksikan itu. Tapi bagi orang yang nggak punya rasa takut sama sekali, jangankan kayak gitu, dinasehatin sampai ratusan orang dengan nasihat yang sama sekalipun, dia masih tetap merasa di pihak yang benar. Meskipun sudah dinasehati dengan cara yang baik-baik, dinasehati dengan cara yang paling sopan, dinasehati dengan cara yang paling lembut sekalipun, tetap saja dia merasa bahwa dia masih tetap berada di pihak yang benar, nggak ada salahnya sama sekali. Itu menunjukkan orang ini benar-benar nggak ada rasa takutnya sama Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kata Allah, ketika Anda menasihati seseorang, maka orang yang Anda nasihati nanti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yadzakkaru, kemungkinan yang kedua la yadzakkaru. Kemungkinan pertama dia akan mengambil manfaat dan berubah sikap dengan itu. Kemungkinan yang kedua masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Siapa yang mengambil manfaat dari nasihat adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ketika Anda dinasehati, dikritik dengan cara apapun itu, dikatai misalnya oleh seseorang, ih pelit misalnya. Kan seringkali gitu kan, pelit. Jangan kemudian ya, kepelit misalnya medit gitu. Jangan kemudian kita bantah, saya sudah ngasih ini. Atau seringkali juga kita mengatakan, emang saya sedekah harus ngomong-ngomong. Gitu kan? Emang harus diumumin? Udah, nggak usah bantah kayak gitu. Boleh jadi memang Anda masih pelit. Boleh jadi, kan seperti itu kan? Ya sudah, renungkan saja. Benar saya masih pelit nggak ya? Ya sudah kayak gitu saja, jangan marah. Kenapa sekali lagi? Itu menunjukkan tingkat rasa takut kita kepada Allah. Yadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut, dia akan yadzakkaru. Orang yang nggak takut, nggak akan ada efek yadzakkaru itu sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, saya dzakkaru man yakhsha. Selanjutnya, wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Tapi perhatikan, kalau orang yang yakhsha takut, dia yadzakkaru. Berpengaruh nasihat itu. Ada perubahan dari sisi kepribadian. Setidaknya minimal dia merenung. Benar nggak ya saya kayak gitu? Setidaknya merenung. Karena seseorang kalau dia sudah mulai merenung, itu artinya sudah mulai ada tanda-tanda akan berubah. Tapi kalau sama sekali masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu nggak ada tanda-tanda berubah itu. Tapi tetap aja nasihatin. Ya. Maka kemudian kategori kedua kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Nasihat dan peringatan itu akan dijauhi oleh al-ashqa. Siapa itu al-ashqa? Orang yang celaka. Nah, ini Allah langsung menyebutkan ujungnya. Ujung orang kayak gitu adalah ashqa. Padahal seharusnya kalau menggunakan atau ditimbang dengan ayat yang ke-10 tadi, saya dzakkaru man yakhsha, maka Allah seharusnya mengatakan wa yatajannabuha man la yakhsha, harusnya begitu. Dan orang yang tidak takut, dia akan menjauhi nasihat. Tapi Allah nggak menggunakan istilah itu. Allah menggunakan istilah apa? Al-ashqa. Artinya akibatnya. Itu artinya orang kalau nggak punya rasa takut, dampaknya adalah celaka. Ujungnya celaka. Dan al-ashqa itu menurut para ulama itu adalah sebutan bagi ahlun nar, para penghuni neraka. Para penghuni neraka itu setiap dinasehatin dia akan jauhi nasihat. Nah, kenapa pengajian sepi? Kenapa pengajian sepi? Karena isinya nasihat. Dan kebanyakan orang nggak suka dinasihati. Kira-kira ngerasa nggak seperti itu?
Makanya mudah-mudahan yang hadir di tempat ini orang-orang yang yakhsha. Siap dinasehatin, siap dikritik. Ya, dalam kondisi apapun. Ada juga orang yang kalau ustadznya terlalu keras, nggak mau lagi diundang. Ya, itu juga tanda-tanda tuh. Ya kalau yang dia sampaikan benar, mau keras kayak mau lembut kayak. Yang dia sampaikan benar, yadzakkaru man yakhsha. Yang menjauhi itu al-ashqa. Perhatikan itu. Mau pilih yang mana kira-kira? Yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang al-ashqa dia akan jauhin nasihat. Kalau buka YouTube yang disimak apa? Yang disimak adalah hiburan-hiburan yang tidak ada manfaatnya. Giliran nasihat, langsung dihindari. Kalau kita kirim WA misalnya nasihat, begitu lihat judulnya, nasihat lagi. Udah diabaikan, nggak dibaca sama sekali. Ya, yatajannabuha al-ashqa. Hati-hati. Kalau kita termasuk bagian dari orang yang suka menjauhi nasihat, hati-hati. Jangan sampai ujungnya kita ashqa. Beriman ya beriman, masuk surga pasti ujungnya. Tapi kalau sudah disebut al-ashqa, kita nggak termasuk bagian dari orang yang benar-benar berstatus al-ashqa. Tapi kalau kita punya sedikit dari kategori itu, maka bisa jadi masuk surga tapi pakai transit di jahanam dulu. Jangan sampai kayak gitu. Maka ingat itu. Ya, yatajannabuha al-ashqa. Tapi yadzakkaru man yakhsha. Nasihat itu modelnya kayak gitu. Maka ini jadikan sebagai bahan evaluasi kita. Saya masih menjauhi nasihat enggak ya? Saya kalau dinasehatin suka enggak ya? Tapi kalau fitrah laki-laki memang enggak suka kalau dinasehatin sama istri. Iya, Pak? Enggak juga. Tergantung ya. Tergantung di sini ada istrinya apa enggak gitu. Apa gimana? Seringkali kayak gitu, Pak. Kalau dinasehatin sama istri itu kayak gimana, gengsi gitu. Ya, jangan, udah enggak usah gengsi. Dinasehatin meskipun nggak terima, renungkan aja, jangan-jangan dia benar. Karena memang seringkali benar, seringkali memang benar. Tapi ya sifat laki-laki kayak gitu. Nah kita kembali ya. Jadi yadzakkaru may yakhsha yatajannabuha al-ashqa. Nah baru kemudian dilanjutkan oleh Allah seperti kita katakan tadi. Siapa al-ashqa itu? Al-ashqa itu allazi, yaitu orang yang yasla an-naral kubra. Mereka akan memasuki api yang besar. Api yang besar itu apa? Ada yang mengatakan an-narul kubra, naru jahannam, neraka jahannam. Sementara an-narus sughra adalah narud dunia, api dunia. Jadi di sini dikatakan oleh Allah an-naral kubra. Kubra itu bentuk muannas dari kata akbar, besar. Ya, bentuk muannasnya atau bentuk perempuannya adalah kubra. Sementara lawan katanya dari kubra adalah sughra, kecil. Nah, ada yang mengatakan api besar itu apa? Neraka jahanam atau neraka. Ya, sementara an-nar as-sughra, api kecil itu adalah an-narud dunia. Api dunia. Perbandingannya seberapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang perbandingan api antara dunia dengan akhirat atau di neraka. Rasulullah mengatakan narukum, api yang kalian punya itu, narukum, api yang kalian punya itu artinya api dunia. Dan para ulama mengatakan kumpulan dari seluruh api yang ada di dunia. Seberapa banyak api yang ada di dunia itu? Ya banyak. Kalau dikumpulin semuanya, api yang ada di dunia itu, kata beliau, narukum, api kalian yaitu api dunia, itu juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an min nari jahannam. Satu dari 70 bagian api neraka jahannam. Jadi kalau mau kira-kira membayangkan ya, karena kalau dirasain nggak bakalan bisa. Jangankan mau dirasain seluruh api di dunia, Anda taruh tangan Anda di kompor saja, udah nggak bakalan tahan itu. Jangan di kompor, di lilin aja, nggak bakalan tahan kan. Nah kata Nabi, narukum, api kalian di dunia ini kalau dikumpulkan semuanya, maka itu juz'un, hanya satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari api neraka jahannam. Jadi dibagi 70 dulu, satu bagiannya diturunkan ke bumi ini, lalu sisanya 69 bagian, itulah yang dijadikan sebagai
naru jahannam, api neraka jahannam itu. Makanya nggak kebayang itu seberapa panasnya, Pak. Ya, saya dulu pernah ceritakan bahwa saya pernah ke Sorowako itu di PT Inco, kalau nggak salah itu nikel ya, tambang nikel di sana yang katanya itu untuk memanaskan pancinya aja itu butuh 6 bulan. Baru kemudian bisa dipakai untuk melebur tambang. Itu segitu tuh kayak gimana tuh? Panasnya. Panas banget itu pasti. Ada yang kerja di peleburan tambang. Itu bisa bayangkan apinya kayak gimana. Nah, jadi na'udzubillahi min dzalik, yaslan naral kubra. Orang yang sudah disebut oleh Allah sebagai al-ashqa, tadi itu al-ashqa, orang celaka, orang sengsara, ya. Dan tandanya tadi apa? Tandanya yatajannabu adzikra. Tandanya orang yang ashqa itu adalah selalu menjauhi nasihat. Itu tandanya ya, selalu menjauhi nasihat. Ingat, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Baik itu selama-lamanya atau untuk sementara waktu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak termasuk bagian dari situ. Karena kalau termasuk bagian dari situ, maka kita akan mendapatkan ancaman menempati neraka jahanam, meskipun pada akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Jangan sampai kita termasuk bagian dari itu ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Allah kemudian menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang yaslan naral kubra itu. Menempati, memasuki api yang besar tadi itu. Bagaimana keadaannya? Sekali lagi, ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, orang itu abada khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Kemungkinan yang kedua, tidak khalid. Tidak kekal di dalamnya. Dan ini orang-orang beriman. Masuk tapi tidak kekal. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang nanti dibakar di neraka jahanam itu, naudzubillahi min dzalik, nasibnya itu la yamutu, tidak mati. Wa la yahya, tapi tidak juga hidup. Maksudnya tidak hidup di sini bukan tidak hidup di sini maksudnya adalah tidak hidup dalam kondisi normal. Karena yang dimaksud dengan hidup itu, Anda hidup ketika hidup Anda itu jauh dari siksaan. Tapi kalau hidup Anda penuh dengan siksaan, bukan hidup namanya itu. Jadi yang dimaksud dengan la yahya, itu bukan berarti tidak hidup. Kondisinya hidup, dia sadar, dia ngerasain semua azab. Tapi karena hidupnya tidak normal, 100% hidupnya itu adalah dalam siksaan, maka itu yang dikatakan oleh Allah sebagai la yahya. Tapi pada intinya, dasarnya itulah yamutu. Makanya antara al-hayat dengan al-maut itu biasanya kan yang dikedepankan terlebih dahulu al-hayatnya kan, baru al-maut. Di sini Allah menyebutkan la yamutu wa la yahya. Biasanya dalam kondisi normal la yahya wa la yamut. Bisa dipahami kira-kira? Ketika Allah mengedepankan la yamutu fiha wa la yahya, itu artinya aslinya itu la yamutu. Aslinya itulah yang mutu. Orang itu benar-benar nggak akan mati. Jadi selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan selamanya di dalam api neraka, bagi mereka yang kekal, bagi mereka yang cuma transit misalnya, selama dia berada di situ, nggak akan mati dengan siksaan itu. Dan itu menunjukkan beratnya siksaan itu. Di dunia ini, ketika ada siksaan, maka puncak dari siksaan itu akan berakhir. Berakhirnya kapan? Ketika orang itu sudah mati. Kalau mati, selesai semuanya. Tapi di sana masalahnya nggak mati-mati. Kan begitu masalahnya. Coba Anda bayangkan ada orang gantung diri. Ada orang gantung diri. Atau kalau nggak minum baygon. Kan dulu usaha-usaha untuk bunuh diri kayak gitu kan. Udah minum baygon, sakit perut misalnya, sakit melilit luar biasa misalnya ya. Tapi nggak mati-mati. Itu kan siksaan luar biasa. Dan seperti itulah di akhirat nanti nasib orang-orang yang tadi yaslan naral kubra itu, naudzubillahi min dzalik. Dan ini digambarkan oleh Allah di dalam ayatnya yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 56. Di sana Allah katakan gini, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dan ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata innal ladzina kafaru bi ayatina.
Innalladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Makanya saya katakan tadi, aslinya al-ashqa, yang disebut al-ashqa itu aslinya orang kafir yang akan kekal di dalam neraka. Tapi apakah hanya orang kafir yang merasakan itu? Jawabannya tidak. Orang beriman bisa ngerasain kalau dia punya sifat kayak gitu. Tidak kafir tapi punya sifat kayak gitu. Kan ada orang dia beriman tapi sifatnya sifat orang kafir. Ada kan kayak gitu? Ada. Nah, orang yang kayak gitu, dia akan merasakan sedikit apa yang dirasakan oleh orang kafir. Nah, maka saya ulangi kembali, aslinya al-ashqa itu, aslinya orang kafir. Allah katakan gini, dalam surah An-Nisa ayat 56 itu, Innalladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi ini kata asla yusli. Asla yusli itu artinya memasukkan. Kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Lalu kata Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali julud, julud itu artinya kulit dan daging. Setiap kali kulit dan daging mereka itu nadijat, meleleh, ya, tiap kali meleleh dan habis, tersisa tinggal tulang belulang, itu baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit dan daging yang lain. Apa tujuan dari perlakuan ini untuk mereka? Tujuannya kata Allah, liyadzukul azab, agar mereka lebih merasakan perihnya azab itu. Karena sekali lagi, kalau Anda diazab, lalu kemudian dagingnya tidak ada lagi yang menempel di tulang belulang, mati udah itu. Kalau sudah mati, nggak akan ngerasain lagi azabnya. Tapi agar orang itu tetap merasakan azab, maka dibikin tadi itu kullama nadijat juluduhum, daging dan kulit mereka semuanya habis meleleh, kami gantikan dengan daging dan kulit yang lain. Dan itu yang dimaksud dengan la yamutu, tidak mati selama-lamanya. Nah, jadi kebayangnya Bapak Ibu ya. Nah, jangan coba-coba. Makanya jangan dipandang remeh. Baru beriman ini pasti masuk surga. Ya, memang pasti masuk surga. Tapi hati-hati jangan sampai di siratal mustaqim pakai tergelincir dulu. Itu bahaya itu. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, liyadzuqul azab, innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi baik-baik. Terimalah nasihat. Ini poinnya di sini apa? Poinnya di sini nasihat. Ya, poinnya di sini nasihat. Anda suka dinasihati, berarti Anda takut sama Allah. Tidak suka dinasihatin, tidak takut sama Allah. Ujungnya apa kalau tidak suka dinasihatin? Al-ashqa. Al-ashqa itu tempatnya di mana? An-naral kubra. Dan nasib orang di an-naral kubra itu la yamutu fiha wa la yahya. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka. Baru kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang yang beruntung, orang yang akan terbebas dari an-naral kubra tadi. Apa kata Allah? Qad aflaha, beruntunglah. Ya, di sini Allah menggunakan qad aflaha, pakai qad ditambah fi'il madhi, kata kerja lampau, yang menunjukkan penegasan yang luar biasa. Tekanan penegasannya sangat kuat. Karena Allah hanya menggunakan fi'il madhi saja, kata kerja lampau saja, itu tekanannya sudah kuat. Kata kerja lampau dipadu dengan kata qad sebelumnya, itu makin kuat. Nah, sementara pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi? Jawabannya belum terjadi. Karena di sini masih syarat dulu. Syaratnya apa? Tazakka. Artinya Anda tazakka, maka Anda aflaha. Bisa dipahami kira-kira ya? Anda tazakka, maka Anda aflaha. Tidak tazakka, tidak aflaha. Berarti kan belum terjadi. Harus menghadirkan syaratnya dulu. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Dan para mufassirin menjelaskan salah satu di antara fungsi penggunaan fi'il madhi dalam Al-Quran ketika menunjukkan masa yang belum terjadi, itu menunjukkan kepastian dari janji itu, kepastian dari teori itu, kepastian dari keterangan itu, bahwa ini pasti benar-benar akan terjadi. Tidak ada keraguan akan terjadi.
Maka ketika Allah katakan qad aflaha man tazakka, itu artinya orang yang tazakka dijamin nggak akan bohong, nggak diragukan sama sekali, dia pasti akan aflaha, beruntung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang tazakka. Pertanyaannya, tazakka itu apa? Ya. Apakah masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya? Jawabannya ada, masih ada kaitannya. Kenapa? Ini terkait dengan nasihat. Makanya persoalan nasihat dalam agama itu penting sekali. Bahkan dia termasuk bagian dari asas, fondasi dalam agama. Itulah sebabnya sehingga Nabi mengatakan gini dalam satu sabdanya, ad-dinun nasihah. Pernah dengar hadis itu? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan orang akan ditentukan berdasarkan reaksinya terhadap nasihat itu. Orangnya imannya kuat, dia akan berpengaruh dengan nasihat. Imannya tidak kuat, nggak ngaruh dengan nasihat. Nah, itulah makna sabda Nabi tadi itu, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ditambah lagi dengan keterangan lain dalam surah apa? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia itu rugi. Siapa yang nggak rugi? Illal ladzina amanu, iman, amilus sholihat, amal soleh, tawasau. Nah itu, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nasihat, Pak. Itu nasihat. Makanya kalau tadi Allah katakan orang yang mendapatkan nasihat, dia akan orang yang takut kepada Allah, dia akan berpengaruh dengan nasihat. Sementara yang menjauhi nasihat adalah orang-orang kafir, orang celaka. Lalu qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang tazakka. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka tazakka itu salah satu upayanya adalah melalui nasihat. Ya, karena ketika kita tidak mensucikan diri kita melalui nasihat, maka kita harus sanggup untuk mensucikan diri kita melalui upaya kita sendiri. Dan manusia itu rata-rata sulit memotivasi dirinya sendiri. Rata-rata kayak gitu. Makanya tadi dalam surah Az-Zariyat itu kata Allah, wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Memang orang itu berubahnya kalau dinasehati. Nasehatin diri sendiri itu susah. Makanya agama itu nasihat. Harus nasihati satu sama lain. Saling menasihati satu sama lain. Karena ada orang yang sebetulnya dia punya potensi untuk beriman, tapi karena nggak pernah dengar nasihat, nggak berubah-ubah. Karena ada yang kayak gitu. Nah, makanya kita akan lihat kembali, qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah mereka yang tazakka, mensucikan dirinya. Meskipun ada yang mengatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan tazakka itu adalah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Ada yang mengatakan gitu. Beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Ada yang mengatakan begitu sekali lagi, tapi ingat, itu maknanya lemah. Pendapat itu lemah. Kenapa kita katakan pendapat itu lemah? Karena para mufassirin mengatakan surah Al-A'la ini adalah kategorinya makkiyah. Kalau makkiyah berarti turunnya kapan? Sebelum peristiwa hijrah. Sementara kewajiban zakat itu disyariahkannya kapan? Kewajiban zakat itu disyariahkannya pasca hijrah. Kapan itu? Tepatnya di tahun kedua Hijriyah. Berbarengan atau hampir sama waktunya dengan diwajibkannya puasa dan diwajibkannya berperang. Bisa dipahami ya? Itu satu waktu itu. Diwajibkan puasa, diwajibkan zakat, diwajibkan berperang. Itu terjadi di tahun keberapa? Kedua Hijriyah. Makanya perang besar paling pertama, karena sudah diizinkan oleh Allah, itu adalah perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Jadi kalau memaknai tazakka di sini maksudnya bayar zakat, itu pendapat lemah. Belum lagi menurut para mufassirin, mereka mengatakan bahwa kalau ayat ini menunjukkan zakat, maka biasanya bukan tazakka, tapi menggunakan kata zakka, yuzakki. Beda ya? Maka tazakka itu artinya membersihkan jiwa. Itu tazakka. Membersihkan jiwa itu upayanya kayak gimana? Salah satu di antara upayanya adalah sering-sering dengar nasihat. Salah satu upayanya. Jadi duduklah di pengajian, simaklah nasihat-nasihat, meskipun itu hanya melalui media sosial, dengarkanlah petuah dari orang-orang tua kita, ya, dengarkanlah pesan-pesan dari para asatidzah.
itu namanya tazakka, dan itu upaya, salah satu di antara upaya yang sangat efektif untuk membersihkan jiwa kita. Nah, kalau bersih jiwanya, maka insya Allah kitalah yang aflaha. Pada aflaha man tazakka. Nah, ayat yang berikutnya nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Berarti kita sudah sampai di ayat yang ke-14 ya. Masih tersisa berapa ayat lagi nih? 5 ayat lagi. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.